Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia, khususnya LPEM FEB UI, kemudian juga kepada Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TEMIN, yang telah menyelenggarakan suatu forum yang sangat istimewa ini dan memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berdiri di sini. Sekali lagi terima kasih. Untuk menyingkat waktu, jadi saya akan langsung menyampaikan materi untuk season pertama ini. Pertama-tama tadi ya tentunya kita sudah mendapatkan insight dari Prof. Iwan Jaya tadi, bagaimana kita berlomba-lomba untuk menciptakan masa depan hidup yang lebih baik. Ya, jadi termasuk juga Indonesia, jadi kita punya komitmen ya untuk menurunkan kenaikan suhu rata-rata itu berharap tidak lebih daripada 1,5 derajat Celcius. Nah, tentunya untuk mewujudkan komitmen itu, ini pemerintah Indonesia melalui ini sebagai leadernya adalah Kementerian Kehutanan sudah merumuskan bagaimana kita untuk menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat, dan juga untuk mencapai ENDC di tahun 2030. Jadi sekilas di sini bahwa untuk mencapai target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, itu emisi kita tidak boleh lebih daripada 129 juta ton CO2 pada tahun tersebut. Padahal saat ini kita sudah tadi berada di 750 juta ton. Jadi ini targetnya, di mana untuk mencapai target itu skenario-nya adalah, jadi ini dasarnya adalah asumsi PDB, terus peningkatan untuk meningkatkan itu ya perbaikan asumsi PDB, peningkatan elektrifikasi dari sisi demand dan penerapan sisi US di sektor industri. Jadi tadi demand-nya tadi juga disampaikan oleh Prof. Iwan Jaya tadi ya. Jadi ya demand-nya ini. Jadi supaya elektrifikasinya naik, PDB-nya juga harus naik. Kira-kira begitu. Ini supaya lapangan pekerjaan naik. Jadi listrik naik, PDB naik itu supaya apa? Listrik naik, investasinya naik, peningkatan ekonomi ya. Jadi PDB-nya juga naik. Harapannya seperti itu. Berkaitan dengan rencana ataupun program NDC tadi, pemerintah sudah menetapkan, kita itu sudah meningkatkan rencana pencapaian kontribusi dalam penurunan energi kita di dalam Enhanced Nationally Determined Contribution, di mana kita berharap bisa menurunkan 32% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri, dan 43% pada tahun 43% apabila dengan bantuan internasional. Nah, harapannya dengan target ini itu kita bisa menurunkan 350 juta ton CO2 emission di sektor energi pada tahun 2030. Kenapa kita punya optimisme seperti itu? Karena historically penurunan emisi karbon kita di sektor energi itu dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Jadi dimulai ini ada datanya ya. 2020 itu kira-kira 65 juta ton, kemudian penurunannya di tahun 2021 naik menjadi 70 juta ton, di tahun 2022 naik lagi menjadi 91,5 juta ton CO2 ekivalen, dan terakhir di tahun 2023 penurunan emisi kita itu mencapai 127,67 juta ton of CO2 ekivalen. Nah, data-data ini saya sadur dari ini sumbernya. Ya, jadi
Apabila nanti ada koreksi, monggo silakan dikoreksi. Intinya kan ini untuk pemahaman kita bersama atau untuk referensi kita bersama. Nah, bagaimana strategi untuk kita menuju NZI 2060 atau lebih, dan wabil khusus ini lebih cepat lagi ENDC pada tahun 2030. Pada saat ini kita menggunakan fosil energi itu sebagai sebagian besar, karena kalau kita lihat bauran energi kita itu masih 13% di tahun 2023. Mungkin sekarang naiklah sedikit-sedikit gitu ya, 13,5 lah gitu. Artinya basis kita itu masih di fosil energi. Di dalam menjalankan proses transisi ini ada dua hal yang pemerintah itu targetkan. Pertama adalah ketahanan energi dan kedua penurunan emisi. Nah, di dalam ketahanan energi ini tentunya kita harus, energi itu harus selalu ada. Energi itu harus bisa diakses, energi itu mempunyai tingkat keekonomian yang baik sehingga masyarakat bisa membeli, dan itu harus sustain. Jadi harus berkelanjutan, kalau enggak ya tadi stop kerannya, tidak ada pertumbuhan ekonomi, kan begitu. Kemudian di dalam menjalankan proses transisi energi, saya sependapat dengan Prof. Iwan tadi, karena memang di sini menggunakan energi baru atau mentransisikan penggunaan energi baru itu tidak bisa serta-merta kalau misalnya kita tidak punya behavior yang cukup ya. Artinya begini, jadi transisi energi ini bisa berjalan dengan baik khusus dalam penurunan CO2 apabila satu, di sana harus ada energy conservation. Jadi energy conservation ini ya kira-kira misalnya kita ini ada TV ya di rumah. Kalau kita tonton ya nggak usah dihidupin. Ini adalah conservation energy. Listrik mana yang seperlunya kita pakai dihidupkan, yang nggak dipakai yang nggak dihidupkan. Demikian air condition. Ini conservation energy. Langkah berikutnya apa? Energy efisiensi. Nah, energi efisiensi ya, contohnya pemilihan, kalau dulu orang kan pakai lampu neon, sekarang sudah pakai LED. Jadi ini termasuk yang namanya energi efisiensi. Pertanyaannya sekarang, masyarakat kita sadar nggak dengan itu? Kalau tidak sadar, apapun program yang dibuat oleh pemerintah, sebaik apapun program yang dibuat oleh pemerintah, ini juga tidak akan bisa mencapai ke arah target penurunan emisi. Nah, terus kemudian selanjutnya apa? Minimize fossil energy, kemudian ditambah CCS dan CCUS. Ini tapi nanti tahun 2030. Jadi sekarang kita itu yang penting minimize fossil energy. Kemudian apa? Optimize low carbon energy, yaitu dengan energi baru dan terbarukan. Termasuk nantinya kemungkinan akan ada nuklir ini pada tahun 2032 atau 2033. Kemudian kita juga harus menciptakan smart energy system dan smart city dan smart grid dan selanjutnya. Jadi ini adalah transformasi yang kita kerjakan supaya apa? Pertama ENDC 2030 tercapai dan NZI 2060 bisa tercapai juga. Nah, nantinya pada saat NZI 2060 tentunya bisnya sudah beda lagi, bahwa di sana tentunya sudah basisnya itu energi hijau. Jadi sasarannya adalah energi resilient atau energi security, terus energy independency, sustainable development, net zero emission, climate change resilient. Jadi sebenarnya ini ya menjadi program pemerintah kita sekarang ini karena Presiden yang baru sudah menyatakan swasembada pangan, swasembada energi, sehingga ini inline lah. Selanjutnya, ini saya sedikit langsung masuk ke poin saja bahwa saat ini kita net importer untuk bahan bakar dan minyak bumi. Jadi nanti ada Pak Suripno dari Pertamina, mohon Pak kalau angka ini salah dikoreksi. Jadi kita ini untuk impor gasolin itu mencapai atau bensin ya, ini mencapai 98,6
kebutuhan kita itu 98,6 juta liter per hari, impor kita 56,4 juta liter per hari. More than 50% kita impor. Ya. Kebutuhan solar mencapai 11,78 juta kiloliter pada tahun, Pak, ini dari bulan ini ya, dari bulan Januari sampai April. Sehingga kalau secara rata-rata sehari itu kita keperluan kita itu adalah 9,63 juta liter dan impornya sekitar 2,54 juta kiloliter, atau impor kita diesel itu sekitar 20,9 juta liter per hari. Ya. Kemudian untuk aftur juga sama, kita masih impor sekitar 4 juta liter per hari. Jadi kalau kita lihat ini yang sehari-hari dipakai, kita itu impor. Ini strategi transisi energi yang kita rencanakan untuk mencapai NZT 2060. Sampai dengan tahun 2035 itu tren daripada emisi kita itu naik terus. Sehingga diharapkan di tahun 2035 ini maksimumnya tidak boleh lebih daripada 1.242. Setelah di tahun 2030 itu kita harus bisa menurunkan setidaknya 358 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, setelah itu diharapkan terus menurun sampai 129 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2060. Ini adalah sasaran penyediaan energi primer berdasarkan RPPKN yang baru, yang sebenarnya tinggal menunggu pengesahan atau endorse dari pemerintah saja, DPR sudah setuju. Di mana pada tahun 2030 itu kita memerlukan energi primer itu sekitar 368 sampai 440 ton oil equivalent dengan bauran EBT 19 sampai 22%. Saya ini mohon maaf, angka ini di dalam RPPKN yang ya saya tidak ini ya, karena ini saya juga belum terlibat di dalam penyusunan ini. Saya sendiri juga bertanya, 19% sampai 22%. Ini inline enggak dengan rencana penurunan emisi kita? Ini pertanyaan juga bagi saya. Nah, ini saya juga terus terang saya akan terus mengexercise apakah angka ini inline dengan penurunan emisi. Nah, kalau enggak ya tentunya kita akan berdiskusi secara internal. Untuk mencapai ENDC 2030 tentunya kita harus menjalankan semua upaya, semua usaha ya. Kalau di sisi bahan bakar, khususnya untuk kendaraan, fossil fuel kita masih import, ya. Tapi kita punya biofuel. Biofuel itu bisa biodiesel, bisa juga etanol. Kemudian kita ada kendaraan listrik. Sebenarnya pengurangan emisi itu, kita ini kan sudah banyak kendaraan yang mempunyai kendaraan konvensional ya, artinya bahan bakarnya ya minyak gitu loh. Nah, itu kan harus diturunkan emisinya. Caranya gimana ya? Memperbanyak biofuel ini. Biofuelnya apa? Biodiesel atau bioetanol. Nah, di sisi yang lain untuk kendaraan baru diharapkan ada kendaraan listrik dan juga ada kendaraan hidrogen. Nah, ini yang saya lihat di sini ini apa? Jadi pemerintah ini tidak mendorong transisi energi kalau saya melihat ini ya, tapi pemerintah ini didorong untuk segera melakukan transisi energi oleh apa? Oleh industri. Jadi pernyataannya saya balik sekarang, karena apa? Toyota ini coba kita lihat ya, mobil yang bisa mengadop etanol sampai 85% sudah ada, diproduksi di sini. Mobil hybrid sudah ada. Mobil plug-in hybrid sudah ada, EV sudah ada, hidrogen sudah ada, mobilnya sudah ada di depan. Jadi ini sekarang pemerintah didorong loh, ini oleh industri swasta, bukan pemerintah yang mendorong gitu loh. Ya, jadi luar biasa inovasi Toyota ini, terima kasih. Bagaimana pemerintah berupaya untuk bertransisi energi dengan menggunakan biofuel. Ini ada peraturan Menteri Sumber Daya Energi ya pada tahun 2015.
Ya, sampai saat ini yang bisa diimplementasikan cuman biodiesel. Kemudian untuk bioetanol, ya, ini untuk etanol, rencananya itu 2020 sudah mencapai 5-10%, sekarang udah di sekitaran 20% ya. Tapi kenyataannya mungkin sekarang implementasinya 1% aja belum ada untuk bioetanol. Ini saya katakan luar biasa. Ini untuk minyak nabati, khususnya untuk transportasi udara. Kita sudah memproduksi Pak 3,85 kilo barrel per KBD, kilo barrel per hari, Pertamina Cilacap dengan co-processing. Sudah dibuktikan 2021 terbang dengan CN235, 2023 dibuktikan dengan penerbangan komersil Garuda. Sampai saat ini dipakai enggak? Belum. Enggak, jadi kita ini sumber daya kita luar biasa tapi belum dipakai. Enggak tahu ini. Maka saya katakan ini pemerintah didorong oleh swasta untuk segera bertransisi. Manfaatnya apa? B35 ini yang menyampaikan Pak Dadan waktu itu, beliau sebagai mungkin direktur Dirjen EBT ya, EBTKE ya. Jadi B35 ini bisa menurunkan emisi 34,9 juta ton, alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau kita bilang etanol, kita punya 13 pabrik Pak, pabrik etanol Pak. Ini ada Pak Erik ya, Pak Erik ya. Di antaranya nggak berproduksi karena apa? Nggak ada permintaan. Jadi kalau kemudian orang bilang bahan bakunya nggak tersedia, loh kita punya 13 pabrik bioetanol kok gitu loh. Ini belum dimanfaatkan. Pak, padahal kalau ini kita manfaatkan, produksi bioetanol itu bisa mencapai 365 juta sekian per tahun, artinya apa? Sehari itu 1 juta. Impor kita bensin 56,4 juta liter sehari. Kalau 1% kan, kalau 1 juta kan ya cuman berapa? 2% ya. Waktunya sudah tinggal 1 menit Pak kita. Baik, jadi ya terima kasih. Jadi saya mohon izin Pak. Jadi pemanfaatan bioetanol tadi 104.000 kiloliter bisa menurunkan sekian, 475 kiloliter bisa menurunkan sekian. Jadi angka-angka ini nanti bisa diverifikasi lagi. Ini uji terbang Garuda ya yang udah dibilang di sini oleh mass media CNBC Indonesia. Top Pertamina Garuda sukses uji terbang pakai bioaftur. Sampai sekarang belum dipakai. Ini diproduksi oleh Pertamina Cilacap dengan komposisi 2,4% Pak. Ini luar biasa. Sementara Singapura pada tahun 2026 memberlakukan kebijakan semua pesawat take off dari Singapura harus menggunakan SAF 1%. Indonesia nunggu. Ya. Ini bauran EBT ya tadi sudah saya sampaikan. Impor sekian. Jadi kalau misalnya Pak ya kita itu B40 kalau bioetanol sudah 5%, biodiesel 40%, bioaftur ini 1% saja. Kita itu bauran kita sudah mencapai 21%. Ini untuk masalah listrik, ini tahun 2022 sudah mencapai 91,6% listrik EBT berasal dari energi terbarukan. Jadi kalau misalnya tadi 2030 cuma 20%, itu hitungan saya tadi, kalau tadi bioetanol 5%, biodiesel 40%, bioaftur 1%, ini 19% udah kira-kira tercapai itu baurannya. Nah, ini dasarnya angka-angka loh Pak. Ini naik lagi nih 13,5. Padahal 13,5 ini kemarin peak kita itu pada 38,5 ribu megawatt. Ini sudah 13.000 megawatt. Nah ini angkanya Pak ini. Jadi peak kita itu di 38,5. Daya mampu pasoknya sekian. Udah luar biasa sebenarnya. Sumber energi terbarukan kita untuk listrik adalah angin, ada solar cell, ada biomas,
Nanti insya Allah tahun 2032 ada nuklir di sini. Jadi saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan semoga Bapak Ibu semua bisa enjoy untuk berdiskusi pada forum ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Pramono, paparan yang sangat menarik sebenarnya ini ya.